Pemirsa, Kejaksaan Agung mengumumkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia. Kasus dugaan korupsi merupakan proyek pengadaan 18 unit pesawat pada tahun 2011. Jaksa Agung menetapkan 2 tersangka baru, yaitu mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emir Syah Sattar dan mantan Dirut PT Mugi Rekso Abadi Sutikno Sudarjo. Sebelumnya dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka, yaitu Vice President Management Office Garuda Indonesia 2011 hingga 2012 Setio Awi Bowo, Eksekutif Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia 2009 hingga 2014 Agus Wahyudo, dan Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia periode 2005 hingga 2012 Albert Burhan. Proses pemenangan tender tidak dilakukan secara transparan dan tidak dilakukan sesuai prosedur. Kejaksaan Agung menyebut terdapat kerugian negara mencapai 8,8 triliun rupiah. Menetapkan tersangka baru. Sejak Senin tanggal 27 Juni 2022, hasil ekspos kami menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Ya, pemirsa, untuk mengetahui update terkini dari Kejaksaan Agung, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Laurentius Lintang dan juru kamera Rangga Samudra. Ya, Loren, bisa Anda jelaskan siapa kemungkinan tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia ini? Ya, selamat siang Rolando. Memang Kejaksaan Agung Republik Indonesia baru saja menetapkan tersangka baru atas kasus pengadaan pesawat dari PT Garuda Indonesia, di mana tadi press conference juga dihadiri oleh 3 orang, yaitu Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin dan Menteri BUMN Erick Thohir serta Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh, yang menyebutkan memang terdapat 2 tersangka baru dari pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia sendiri, di mana 2 tersangka ini terdiri dari yang pertama adalah ex-direktur PT Garuda Indonesia Emir Syah Sattar dan juga ex-direktur PT Mugi Rekso Sutikno Sudarjo. Di mana untuk penangkapan sendiri kepada 2 tersangka yang baru saja disebutkan ini tidak dilakukan dikarenakan saat ini kedua dari tersangka baru ini sedang menjalankan proses pidana yang diusung oleh KPK. Untuk diketahui memang sebelumnya Kejagung juga sudah menerapkan begitu 3 tersangka sebelumnya. Jadi dengan 2 tambahan tersangka ini terdapat 5 tersangka. Untuk 3 tersangka sebelumnya terdiri dari Kapten Agus Wahyudo selaku Eksekutif Project Manager Aircraft Delivery Garuda pada periode 2011-2012. VP Treasury Management Strategic Management Office Garuda Setio Awi Wibowo pada periode 2011 dan 2012. Dan yang terakhir adalah VP President Strategic Management Office Garuda pada periode 2005 hingga 2012 Albert Burhan. Di mana Kejagung juga pada press conference kali ini juga masih mengungkapkan begitu kerugian negara yang diakibatkan dari kasus ini mencapai hingga 8,8 miliar rupiah. Selain itu juga dari Menteri BUMN serta dari pihak Kejagung juga terus akan berkolaborasi begitu. Dari press conference mereka akan mengatakan akan terus berkolaborasi untuk melakukan proses restrukturisasi dan juga proses penyehatan untuk PT Garuda Indonesia sendiri. Begitu. Kembalikan ke Rolando. Baik, Loren, lalu selanjutnya bisa Anda jelaskan ini bagaimana Kejaksaan Agung ini bisa menemukan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia ini? Ya, Rolando, memang perkara awalnya dimulai terjadi dalam kurun waktu 2011 hingga 2021, di mana pada saat itu PT Garuda Indonesia ingin mengadakan pembaruan begitu ataupun pengadaan pesawat khususnya CRJ 1000 dan pesawat ATR 72 Strip 600, yang dimana memang kedua pengadaan pesawat ini tidak dilakukan sesuai dengan prosedur program pengadaan oleh badan usaha milik negara, di mana dalam perencanaan hingga evaluasi yang dilakukan pada saat pengadaan kedua tipe pesawat ini memang tidak sesuai prosedur yang juga ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia. Terdapat indikasi begitu suap menyuap pada saat proses pengadaan kedua jenis pesawat ini, di mana ini menguntungkan ada
dua perusahaan. Begitu, yang pertama adalah perusahaan Bombardier Inc. Kanada dan Avions de Transport Regional ataupun ATR. Di mana dari proses tersebut juga dalam proses pengadaan ini PT Garuda Indonesia sendiri harus mengalami kerugian akibat dari operasional yang dilakukan oleh kedua tipe pesawat ini. Kembalikan dari Rolando. Baik, terima kasih Lorenz atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi rekan Laurentius Lintang dan juru kamera Rangga Samudra melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung.